Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Suci Nurmala Hayati dengan NIM 42500121129, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 dan 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SDN Bintaro 01 di kelas 3. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi ketentuan puasa. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa penuh semangat. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa penuh semangat. Yes. Baik anak-anak, Ibu perhatikan hari ini kelas kamu sudah cukup rapi. Ada piket tidak hari ini? Sudah piket semuanya? Alhamdulillah. Sampai kita pulang kelasnya tetap rapi ya? Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju untuk menyiapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengecek absen terlebih dahulu. Adelia, Adrian, Ahmad Jaki, Albi, Alia, Safwan Hisham, Zafir, Zevanya, Bayi Haki. Alhamdulillah hari ini berarti masuk semua. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan berdiri dengan sikap sempurna. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak soleh, anak soleh. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Benar. Jadi kalian senang ya karena kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sudah siap semua? Sebelum kita belajar, kita akan membaca ayat pendek terlebih dahulu, yaitu surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ini kita akan membuat kesepakatan kelas agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pertama, ketika ibu sedang menjelaskan, maka semuanya harus fokus mendengarkan. Tidak ada yang ngobrol, apalagi bercanda. Yang kedua, kalau mau izin ke toilet, tidak boleh ketika ibu sedang menjelaskan. Paham anak-anak? Oke. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita di minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang akhlak terpuji. Kepada siapa saja kita harus melakukan akhlak terpuji? Orang lain, terus? Orang tua, kemudian? Guru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Namun, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, nanti ibu akan menyajikan video untuk kalian yang isinya tentang pembelajaran yang membahas tentang puasa. Yang kedua, setelah itu di dalam penjelasannya ada tentang pengertian puasa, kemudian syarat sah dan syarat wajib puasa, dan yang terakhir yaitu tentang apa saja yang membatalkan puasa. Setelah itu, kalian akan ibu berikan tugas untuk berdiskusi yang nantinya hasil diskusi kalian akan kalian tuangkan ke dalam sebuah poster. Ibu mau tahu, siapa yang tahu puasa itu apa sih? Puasa itu ngapain? Menahan lapar, terus? Menahan haus, terus? Menahan hawa nafsu. Apa saja hawa nafsu itu? Marah, apalagi? Nangis. Nah, terus pertanyaan ibu, kenapa sih kita harus puasa? Karena Islam. Iya, karena kita semua orang Islam. Sehingga kita harus menjalankan ibadah puasa. Ibu akan menyajikan video untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ketentuan puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa sendiri dibagi menjadi dua. Ada puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, dan juga puasa qadha. Kemudian ada puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Asyura atau tanggal 10 Muharram, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, dan puasa Tasu'a. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Allah mengampuni dosa orang yang berpuasa, melipat gandakan pahala beribadah dan beramal saleh. Kemudian bagaimana syarat-syarat puasa? Ada dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah balik atau dewasa, Islam, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa yaitu beragama Islam, tamyiz, atau dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tahukah kamu, waktu yang tidak dibenarkan berpuasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Dilakukan pada malam hari sebelum fajar.
Niat itu dalam hati, namun sunnah dilafazkan. Rukun yang kedua adalah menahan diri, yakni menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian, niat puasa yang bisa kita ucapkan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya, sunnah puasa. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa, melakukan sahur, mengakhirkan sahur, berbuka puasa dengan kurma atau yang manis, berdoa ketika berbuka. Doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Sunnah puasa berikutnya adalah memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, serta memperbanyak zikir dan doa. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan, gila atau hilang akal, serta murtad atau keluar dari Islam. Demikian materi tentang puasa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tadi videonya? Sudah paham belum? Nah, Ibu akan melanjutkan dengan menjelaskan kepada kalian. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan puasa. Tadi kalian bilang puasa itu apa? Menahan lapar, menahan haus, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh marah ya, tidak boleh menangis. Tapi jika kita definisikan menurut bahasa, puasa disebutnya menahan. Menahan apa? Coba, kalau kita makan maka kita akan batal. Kita minum kita akan batal. Maka puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hebat. Emang kapan sih terbit fajar itu? Jam 6 terlalu siang dong. Ketika azan subuh sampai terbenam matahari. Kapan terbenam matahari? Azan maghrib. Maka puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang selanjutnya, siapa saja sih yang wajib puasa? Tadi di video sudah dijelaskan, ada 4. Pertama orang Islam, kedua orang yang sudah balig. Apa itu balig? Sudah beranjak dewasa. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat mampu. Berakal itu apa berakal? Tidak, bukan ODGJ atau orang yang bisa berpikir dengan baik. Kalau mampu itu apa? Mampu adalah berarti kita kuat. Kalau kita puasa tidak sakit. Dan kalau kita puasa tidak mendapatkan kerugian. Oke, yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama sama seperti syarat wajib. Harus orang Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Tadi dijelaskan, tamyiz adalah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kamu bisa nggak membedakan yang baik dan yang buruk? Berarti kamu wajib puasa nggak? Wajib. Yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Kalau yang perempuan ketika sudah balik, maka dia akan mengalami haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah pada waktu yang ditentukan. Dalam 1 tahun, tidak semua hari harus puasa.
Tapi ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Seperti yang tadi disebutkan di video. Kemudian yang selanjutnya, hal yang membatalkan puasa. Tadi kamu udah tahu banget tuh. Kalau hal yang membatalkan puasa pertama adalah makan. Dengan sengaja. Lagi puasa-puasa langsung makan, maka batal. Begitu juga dengan minum. Yang kedua, kira-kira apa yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Bu, kalau lagi sakit gimana? Kalau lagi sakit selama masih kuat dan puasanya dan muntahnya memang tidak sengaja, maka puasanya bisa dilanjutkan. Tapi kalau muntahnya sengaja, kita bikin sendiri, maka itulah yang batal. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang akan batal ketika puasa? Orang yang haid dan nifas. Perempuan yang tiba-tiba haid dan datang bulan, maka dia akan langsung batal puasanya. Yang terakhir adalah orang yang murtad. Apa itu murtad? Siapa yang tahu? Pinter Hisyam. Murtad artinya orang yang keluar dari agama Islam. Itu disebut murtad. Jadi ada 4 hal yang membatalkan puasa. Baik, sekarang coba Ibu mau review penjelasan kita hari ini. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan puasa? Acungkan tangan. Iya, Zafir. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya, tepuk tangan buat Zafir. Oke, hebat. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya. Ada 2 syarat puasa. Syarat wajib dan syarat sah. Yang Ibu tanya adalah, siapa yang tahu apa saja tadi syarat wajib puasa? Sebutkan 2. Ayo Noval. Pertama Islam, Islam, kemudian yang kedua? kedua balik. Balik. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Noval. Nah, pertanyaan terakhir. Sebutkan 2 hal, siapa yang tahu 2 hal yang membatalkan puasa? Ayo Zevanya duluan. Makan dan minum di siang hari. Dengan Sengaja. dengan sengaja, satu lagi? Haid. Haid atau datang bulan. Tepuk tangan untuk Zevanya. Terima kasih. Sekarang, supaya kita tidak bosan, maka Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Lebih cepat. Lebih cepat. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, sekarang Ibu akan membuat kelompok untuk kalian membuat project, yaitu mendiskusikan yang tadi kita pelajari untuk nanti dibuat ke dalam poster. Ibu bagikan posternya terlebih dahulu ya.
Oke. Kelompok pertama mendapatkan apa? Tentang apa temanya? Rukun puasa. Rukun puasa. Kelompok 2 mendapatkan apa? Tentang batal puasa. Batal puasa. Kelompok 3 Syarat wajib puasa. syarat wajib puasa. Kelompok 4 Syarat sah puasa. syarat sah puasa. Dan kelompok 5 rukun puasa. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok, kalian diskusikan, kemudian buat poster sesuai dengan keterampilan kalian masing-masing. Silakan dikeluarkan peralatannya. Anak soleh? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, berarti sekarang kita akan mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Kelompok 2, Zevanya dan teman-teman, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mempresentasikan kan? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Coba lihat. Bagus ya posternya? Isinya tentang apa, Zevanya? Tentang batal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Batal puasa itu ada 5. Pertama, makan dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, haid dan nifas. Keempat, hilang akal. Kelima, murtad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ya, tentang apa posternya? Tentang pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, bagaimana anak-anak? Posternya bagus atau tidak? Bagus. Kalian mengerti tidak penjelasannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang syarat wajib puasa. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mampu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus tidak posternya? Ya, terima kasih kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang akan kita lakukan selanjutnya itu mengerjakan lembar kerja bagi kalian, untuk kalian. Ibu akan memberikan tugas, kemudian kamu isi tugasnya untuk Ibu ambil penilaian. Siap semuanya? Silakan diisi sesuai yang kita pelajari hari ini.
Siapa sudah selesai? Noval? Sudah selesai? Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran ini, maka puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan itu merupakan ibadah wajib yang kita lakukan pada setiap bulan Ramadan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini selesai. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tahu siapa itu Nabi Muhammad? Siapa? Nah, kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Silakan alat tulisnya dirapikan. Baik, silakan ketua kelas menyiapkan untuk pulang. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelompoknya rapi boleh keluar terlebih dahulu. Kelompok Hafiz. Kelompok Ian. Kelompoknya Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Gita. Ayo kelompok Zafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.